Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ada sebuah pertanyaan dari kalangan bidan, dokter, menanyakan bagaimana kalau jenazah digunakan untuk bahan praktek dunia kesehatan. Ini boleh atau tidak secara hukum Islam, gitu ya. Ya tergantung, ya. Ada yang boleh, ada yang tidak. Hakikatnya jenazah muslim itu hukumnya muhtaram atau dimuliakan. Mereka itu harus ditajhiz, harus dirawat sebagaimana mestinya, yaitu mulai dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati, dan kemudian dimakamkan atau dikuburkan. Namun ada mayit atau jenazah yang tidak muhtaram. Kalau orang meninggal namanya mayit, tapi kalau binatang namanya maitah. Ini bentuk penghormatan untuk membedakan antara manusia dan binatang. Mayit untuk manusia, maitah untuk bangkai binatang. Jadi sebenarnya nggak jauh berbeda sih. Kalau mau dibilang kasar, orang meninggal ya batang menungso. Karena kata-katanya mirip, mayit dan maitah. Tapi kembali ke pertanyaan, ada orang yang jenazah yang muhtaram, ada yang ghairu muhtaram. Ketika jenazahnya statusnya muhtaram, yaitu jenazah muslim, maka itu tidak diperbolehkan untuk menjadi bahan praktik kedokteran. Yang diperbolehkan adalah satu, orang kafir, non-muslim, tapi yang memusuhi Islam. Banyak non-muslim, tapi yang tidak memusuhi orang Islam banyak. Seperti non-muslim yang ada di Indonesia. Mereka hidup bersama, bersatu padu, saling toleransi, saling menghormati. Walaupun tidak boleh saling ikut campur dalam urusan peribadahan mereka. Yang ghairu muhtaram adalah kafir yang harbi, yang sifatnya itu memusuhi agama Islam. Maka ketika ada bangkainya, ketika ada mayitnya, itu boleh digunakan sebagai praktik kedokteran. Itu nomor satu. Yang nomor dua, jenazah yang tidak dimuliakan, ghairu muhtaram, yaitu orang murtad. Ini konsekuensi orang murtad jauh lebih berat daripada orang kafir yang sama sekali belum masuk agama Islam. Ini kan kalau sudah masuk Islam, kemudian keluar dari agama Islam, lebih mengerikan konsekuensinya. Maka orang murtad ketika mati itu tidak perlu tidak wajib dikafankan, juga tidak wajib dikuburkan. Statusnya hanya boleh. Ya mau tetap dikafani, mau tetap dikuburkan, tetap dimandikan, ya. Itu silahkan, tapi tidak wajib. Kalau disolati haram, ya, orang murtad. Nah, orang murtad seperti ini, maka jenazahnya ghairu muhtaram, tidak dimuliakan. Maka dari itu silahkan digunakan untuk bahan uji kedokteran. Tapi kalau Anda akan praktek di negara Indonesia, ya harus dipertimbangkan, ya, dengan hukum undang-undang di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Masalahnya ketika pertanyaannya berdasarkan fikih asli, ya, itu orang murtad, orang kafir harbi tidak mengapa. Nanti bisa di cross check di kitab-kitab fikih, banyak pembahasannya, Fathul Mu'in dan lain sebagainya. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.